Hai, ketemu lagi dengan saya Abraham Firdaus Gofur di channel Abraham Firdaus Gofur Channel. Teman-teman mungkin ngelihat kemarin, wow, sampai ini di berita ya. Nanti dilihat di sini berita-beritanya, biar nyusahin editor. Emang bisa cepet kaya seperti Gozali Gozalo sampai punya uang miliaran dengan NFT. Apakah segampang itu? Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, NFT itu non-fungible token itu sebenarnya apa sih? Aset digital yang merepresentasikan satu value yang namanya aset ya. Aset itu punya kemanfaatan nanti di masa depan. Jadi value aset digital yang bisa dibeli dengan cryptocurrencies itu NFT. Kurang lebihnya kayak gitulah. Kalau ibaratnya sih sebenarnya sih sama kayak misalkan kayak lukisan atau baseball card dulu tuh, atau basketball card. Itu kan NFT-nya ya kartunya itu. Atau gampangnya sebenarnya kayak satu lukisan tertentu, Mona Lisa atau lukisan Raden Saleh misalkan, itu kan punya cerita tertentu sehingga mempunyai nilai tertentu ya, sehingga nilainya mahal kira-kira gitu. Nah, bisa nih gimana sih ceritanya NFT itu bisa orang-orang tuh bisa sampai dapat keuntungan ya, dapat cuan dari NFT itu. Sebetulnya sih simpelnya ini demand and supply ya tetap. Kalau teman-teman ngelihat, kalau fenomena misalkan fenomena tanaman yang kemarin-kemarin mahal itu, tanaman apa sih namanya ya? Tanaman janda bolong apa itu ya? Itu kan sempat meledak. Itu ya misalkan bisa sampai sekian juta lah satu tanaman itu. Sebenarnya itu kan dimungkinkan karena dia punya demand and supply-nya bergerak ya. Kalau demand-nya meningkat kemudian supply-nya tetap, otomatis akan terjadi kenaikan harga. Elastisitas harga terhadap permintaan atau penawaran, kira-kira gitu. Nah, semakin besar value yang dicitrakan terhadap satu barang atau nilai tambah apa yang didapat oleh seseorang apabila membeli, semakin besar brandnya atau semakin besar persepsi orang untuk mendapatkan itu, maka ceritanya permintaan demand-nya banyak. Nah, kalau supply-nya tetap, maka harganya akan naik. Nah, orang yang membeli pada harga tertentu, kemudian terjadi permintaan meningkat, supply-nya tetap, dan kemudian kenaikan harga. Nah, kalau dilepas, dapat gain kan. Nah, itulah yang menjadi cuan bagi orang-orang. Contohnya misalkan seperti kemarin Gozali Gozalo, dia kan buka kalau nggak salah setarannya sebenarnya sih pakai Ethereum ya, atau jadi ada cryptocurrencies nanti teman-teman bisa lihat di video yang lain lagi, atau mata uang digital, tapi kalau startnya secara $3, kemudian berkembang menjadi sampai hampir miliaran atau sudah melebihi 1 miliar lah, katakan kayak gitu. Nah, orang yang membeli pertama $3, terus kemudian karena terjadi stimulasi terhadap permintaan, macam-macam faktornya, tapi itu kemudian naik permintaannya, ya selfie-nya si Gozali itu kan tetap. Nah, kemudian ya orang-orang dari $3 dia membeli, dia menjual lagi lebih dari $3, bahkan sampai miliaran. Namun bagusnya
si Ghazali ini tetap sebagai pekarya ya atau kreator dari selfie-nya sendiri itu tetap mendapatkan royalty dari apa namanya si penjualan yang terus-terusan gede itu. Jadi dia nggak cuma di awal $3, tapi kalau misalkan dia di setting di, jadi semuanya ini jangan dibayangin kayak di offline ya teman-teman ya, ini online. Nah ketika dia menjual di salah satu pasar digital atau marketplace digital, katakanlah kemarin yang dipakai Ghazali itu OpenSea, dia bisa menyeting kalau ini akan terjadi transaksi, dia dapat berapa persen gitu dari transaksi tersebut. Jadi selama itu diperdagangkan, maka si pekarya atau kreator itu tetap akan mendapatkan semacam royalti gitulah, berapa persen yang disetting di kayak dalam tanda kutip ya Tokopedia-nya yang jualan NFT. Jadi ada 3 pemain sebetulnya yang bermain dalam lingkup NFT ini. Yang pertama itu pekarya atau kreator, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan melakukan atau menciptakan karya digital, baik itu bentuknya gambar, bisa musik, bisa macam-macam ya, dapat melakukan penjualan atau dia menciptakan karya kemudian dijual di pasar digital atau marketplace digital seperti OpenSea. Kemudian yang kedua adalah kolektor. Kolektor ini pada prinsipnya betulnya sih seperti ya kolektor pada umumnya ya. Kalau kolektor harapannya sih bisa juga harapannya dia membeli kemudian beda ya kolektor dan trader. Ya bisa kolektor atau trader lah. Kolektor membeli dengan harapan ini punya value yang meningkat di masa depan. Nah kalau trader ya mungkin dengan harapan bisa menjualnya lebih tinggi ya. Yang ketiga adalah creator project gitu lah ya, karena NFT ini kenapa dibeli, karena diasumsikan bahwa di masa depan ini punya kemanfaatan tertentu, terutama berkaitan dengan dunia digital, dunia atau kita sebut saja metaverse gitu ya. Katakanlah si kreator ini membuat suatu gambar yang nantinya akan menjadi atau akan digunakan di dunia metaverse. Nah itu project seperti itulah yang digadang atau dibuat oleh kreator project. Jadi untuk bisa sampai kemanfaatannya di masa depan, itu kreator project lah yang menjembatani, kira-kira gitu. Nah, lagi-lagi apakah teman-teman mau ikut dalam berpartisipasi untuk mendapatkan cuan atau keuntungan dari ini, lagi-lagi terserah teman-teman. Tapi yang jelas yang pertama, kalau teman-teman jadi kreator sih, saya rasa sih nggak ada masalah ya. Itu tinggal memanage ekspektasi kita. Apakah kita bisa, karena kalau NFT itu ada historical penjualan lah. Artinya kreator itu sangat terlindungi dari sisi hak ciptanya. Walaupun mungkin ada yang meng-create yang hampir sama, tapi apa yang di-create teman-teman itu ada historical sehingga ini bisa diidentifikasi ini asli atau enggak gitu. Atau katakanlah teman-teman punya histori tertentu sehingga ya ini satu-satunya gitu dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kalau untuk kolektor, nah kolektor dan project ini lagi-lagi semua, kalau teman-teman anggap ini sebuah investasi, itu sangat tidak ada investasi ataupun bisnis yang tidak ada resikonya. Sehingga kalau saran saya sih dipelajari benar betul-betul. Kalau teman-teman sudah punya ilmunya, bolehlah terjun ke dunia NFT ini, baik itu menjadi kolektor atau project creator atau project management lah ya.
seperti itu. Boleh saja semuanya punya nafsu yang sangat tinggi melihat. Saya rasa sih agak salah kalau teman-teman berekspektasi kalau selfie teman-teman itu bisa terjual atau sama dengan Gozalo karena itu satu hal yang sangat unik yang pas momennya kemudian diapresiasi komunitas atau pasar dengan baik sehingga pas banget value-nya segitu. Tapi untuk mengulang seperti itu tentu sangat tidak akan menjadi Gozalo selanjutnya ya. Teman-teman harus memikirkan ulang lah. Walaupun sama-sama selfie-nya, tapi tidak akan sama secara apresiasi di pasar. Mungkin itu sih seperti halnya bentuk investasi yang lain ya. Ada risiko-risikonya harus dipelajari. Kemudian kalau menurut saya sih karena ada langsung dua mata uang ya kalau teman-teman bisa mempelajari dan sukses, karena di masa depan metaverse, cryptocurrency adalah satu hal yang niscaya di masa depan. Namun demikian kalau tidak baik dan bijak untuk berinvestasi di dunia NFT ini ya pasti risikonya akan sangat besar ya. Apalagi kalau teman-teman tergulung ya. Kalau pas teman-teman dapat harganya di atas, ternyata dia turun. Nah itulah seperti halnya bentuk investasi yang lain. Ini harus dipelajari dan memiliki risiko tertentu. Dan teman-teman harus menyatakan atau bersikap apakah risiko-risiko itu bisa di-accept oleh kita, sehingga kita sudah cukup ilmu, cukup mental, dan cukup mitigasi untuk bisa menyerap risiko-risiko itu. Itu sih kira-kira yang bisa saya bahas. Kalau ada teman-teman pendapat apa-apa, itu silahkan komen. Seperti biasa, saya open to discuss. Kayak kemarin ada yang komen, Mas, kebalik nih antara anuitas dan efektif. Oke lah, kita silahkan dikoreksi. Dari saya, thank you. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan sharing juga. Dadah.